Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Guru. Kasih Pak Guru. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang cakep. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, tentunya belajar dalam nuansa pandemi seperti ini. Anak-anak semoga semuanya tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari hari ini bernilai barokah dan manfaat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bersih itu sehat. Jika anak-anak minggu kemarin belajar tentang tata cara bersuci, belajar tentang macam-macam air yang digunakan untuk bersuci, maka hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu sesuai ketentuan syariat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama kompetensi anak-anak. Kompetensi atau kemampuan awal yang harus kalian pahami di sini adalah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Walaupun Pak Hafid yakin kalian di rumah dan setiap hari sudah terbiasa melakukan wudhu, namun Pak Hafid akan lebih perjelas lagi agar kalian benar-benar paham sesuai dengan ketentuan syariat. Sampai di mana sih batasan wudhu itu? Seperti apakah wudhu yang benar menurut tuntunan syariat Islam? Maka setelah ini Pak Hafid akan menjelaskan, sekaligus hari ini Pak Hafid akan mempraktekkan tata cara yang benar. Tata cara yang benar untuk bersuci dari hadas kecil. Anak-anakku semuanya, indikator atau kata kunci sebagai sebuah bentuk tujuan pembelajaran hari ini adalah hampir sama dengan kompetisi tadi. Setelah pembelajaran materi ini selesai, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil tadi. Setelah Pak Hafid menjelaskan tentang apa itu suci, apa itu najis seperti kemarin, maka anak-anak diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian suci. Kemudian yang kedua, menampilkan. Artinya anak-anak diharapkan nanti bisa mempraktekkan. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Hafid ingin tanya. Nah, Pak Hafid ingin tanya kepada Ananda Alif.
Namun Iya, Pak sebelum Guru. itu ya, Pak Hafid, perhatikan anak dari tadi duduknya kok enggak disiplin. Ayo, Ananda Rodan, duduknya yang bagus. Perhatikan, masa Pak Hafid enggak cakep toh? Nah, duduknya yang bagus ya. Oh ya, Pak Hafid. Maklum Pak Guru kan habis dari kuburan. Oh begitu ya. Baik. Nah, sebelum Pak Hafid lanjut, nanti Pak Hafid juga akan mengirim link absensi ya. Ada link absensi di bawah, nanti mohon diisi. Karena pembelajaran sesuai dengan protokoler kali ini 25% boleh di sekolah, 75% di rumah dengan mendapatkan pengajaran yang sama ya, walaupun yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, hari ini yang ada di kelas ini ada 7 anak, termasuk ada Ananda Muhammad Hashim Asari dan teman-teman yang lain ada di sini. Semuanya alhamdulillah yang di dalam kelas sehat, di rumah juga semoga sehat semua. Nah, anak-anakku semua, Pak Hafid ingin tanya, apa yang dimaksud wudhu? Silakan Ananda Alif. Kira-kira apa itu wudhu? Membersihkan tangan, Pak. Membersihkan tangan. Kalau wudhu membersihkan tangan. Oke, bagus. Mungkin Mas Kowi bisa menjawab. Apa itu wudhu? Membersihkan muka. Membersihkan muka. Apalagi yang lain? Oh ya, silakan. Membersihkan hadas kecil, Pak Guru. Oh, membersihkan hadas kecil. Pintar. Yang di sini, silakan Anda apa? Oh iya, suci dari hadas katanya ini Kevin. Terus menurut ini lagi, Anda apa? Suci. Apa berwudu? Suci dari hadas kecil sehingga diperbolehkan untuk beribadah. Benar sekali, pintar. Muridnya Pak Hafid pintar-pintar semua. Apa maksudnya diperbolehkan beribadah? Tidak hanya sekedar sholat anak-anak ya, memegang Al-Quran. Itu juga dianjurkan dan diwajibkan memiliki wudhu atau suci dari hadas kecil. Kalau di dalam surat Al-Waqi'ah, la a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, teringat dengan ayat ini, bersuci ini anak-anak juga disyariatkan dan difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila kita ingin mendirikan sholat, maka kita harus berwudu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Nah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Nanti Pak Hafid akan perjelas lagi, ya. Dan seterusnya. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika berwudu, anak-anak semua? Pertama, membaca niat. Apa itu niat? Bacaan khusus yang disengaja agar ibadah kita itu diterima. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Pintar anak semua, ya Allah. Ternyata muridnya Pak Hafid cerdas sekali. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu harus diawali dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, apabila ada niatan kita itu adalah untuk hijrah kepada Allah, maka akan sampai kepada Allah. Begitu juga ilad dunia untuk dunia. Nah, jadi pertama niat, yang kedua mencuci tangan ya agar bersih. Yang ketiga berkumur-kumur anak-anak.
Jangan takut, insya Allah giginya tidak akan rontok. Ketika kumur-kumur niat membaca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ya, laula ana syukru ala ummati la amartuhum bisiwaki li kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah, akan saya perintahkan untuk sikat gigi. Nah, kalau Ananda Ani sikat berapa kali satu hari? Berapa ya Pak ya? Pusing saya Pak. Sikat berapa kali? Keseringan soalnya. Keseringan gosok gigi. Iya. Iya, makanya giginya empuk sampai habis ya. Iya, tinggal 2 ini Bapak. Yang ketiga, istinsyaq atau menghirup air dengan hidung. Nah, dalam suasana pandemi seperti ini anak-anak ya, bahkan ada anjuran terbaru dari dokter kalau positif itu dengan cara memasukkan air dengan hidung. Ternyata fungsi dari kegunaan dari menghirup air dengan hidung ini ternyata benar-benar terbukti, walaupun ini sama Rasulullah sudah 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, ternyata manfaatnya sangat banyak anak-anak ya. Apa manfaatnya? Terhindar dari virus corona. Semoga anak-anak semua yang di sekolah maupun yang ada di rumah senantiasa sehat, terlindungi dari virus. Amin ya rabbal alamin. Apa doanya? Amin ya rabbal alamin. Air, Allahumma arahni raihatal jannah, ya Allah, bauilah hidupku dengan bau surga, katanya kalau menghirup air. Setelah itu kita memulai mengusap muka dengan niat tadi ya. Kapan waktunya niat? Niat itu ketika air sampai di muka. Nah coba Ananda Ari saya panggil ke depan. Ananda Ari panggil ke depan, silakan ke sini. Sambil lalu praktek ya anak-anak ya. Nah, Ananda Ari, ketika kita berwudu, ini keran, coba angkat kerannya, sekalian praktek. Ya, ini keran. Ketika kita mengambil air wudu anak-anak, upayakan muka kita ini jangan sampai pas di atas keran. Kenapa? Ketika air sampai di sini, kemudian kita ambil air lagi dari muka netes ke tangan, maka yang di tangan ini mustakmal karena sudah bercampur dengan air yang sudah dipakai. Nah, untuk Ananda Ani, kemudian Ananda Eva, Siti Maimunah, kalau pakai make up seperti yang Pak Hafid jelaskan minggu lalu tentang air mustakmal, make upnya harus dibersihkan. Eman Pak Guru, make upnya baru, masih beda Eman. Bukan persoalan Eman, tapi tidak sah. Ya, Ananda Ani suka make up Anda? Mumpung Pak Hafid ingat, jika wajah ini ditumbuhi oleh rawes jenggot yang lebat, kayak punya Pak Agus guru biologi itu ya, Pak Agus kan ini rawesnya lebat, maka menurut Imam Syafi'i boleh anak tidak sampai masuk tembus ke dalam kulit, sekedar yang penting ini sudah rata. Andaikan air itu tidak sampai masuk, itu diperbolehkan menurut ulama. Nah, untuk seperti yang Pak Hafid jelaskan tadi, kalau pakai make up seperti Siti Maimunah dan yang lain saat jadi manten atau ikut JCC ya, setelah ini ada JFC, JCC, anak-anak harus disabun dulu sampai bersih. Yang kedua, ketika kita mengusap tangan, jangan lupa lengan baju dising-singkan. Kenapa? Kalau lengan baju ini tetap seperti ini, anak-anak biasanya khawatir terhadap bajunya. Kalau bajunya khawatir basah, akhirnya kadang wudunya sampai sini. Ya, jadi dising-singkan lengan baju. Otot kawat, tulang besi. Ya, ketika air ini membasuh muka harus benar-benar melewati siku. Walaupun ilal mirfaqain sampai siku, tapi lebih baik dan lebih hati-hati agar melebihi siku. Kemudian menyela-nyela juga jarinya ya. Nanti
kita praktek di belakang di musola ya. Hari ini anak-anak yang masuk hari ini akan nanti Pak Hafid ajak ke belakang untuk praktek wudhu. Setelah yang kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasyara. Berilah kitabku ya Allah. Jadi ada doanya. Begitu juga yang kiri, ya, yang kiri. Allahumma la tu'ti kitabi mi wara'i wala mi wa'i. Allahumma la tu'ti kitabi biyamini wala mi wara'i dhahri. Jangan kasihkan kitabku dengan menggunakan tangan kiri ya Allah. Ada doanya. Setelah itu mengusap wamsahu birusikum. Wamsahu jadi usap. Mengusap boleh keseluruhan. Keseluruhan. Ya, keseluruhan. Ada boleh sebagian. Enggak apa-apa. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum dan kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, mata kaki ini sampai di atasnya, jangan sampai betis, cukup 2 mata kaki. Loh, telinga itu di mana Pak Guru? Telinga memang tidak ada di dalam syariat dan tidak masuk rukun wudu. Tetapi anak-anak sangat dianjurkan, disunahkan untuk membasuh telinga. Membasuh telinga setelah muka, ya, tangan, kemudian kepala, telinga, dan kaki. Capek? Silakan duduk. Jadi begitu cara mengambil air wudhu dengan keran seperti itu anak-anak ya. Setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Dan seterusnya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini anak-anakku semua. Namun sebelum disimpulkan, Pak Hafid ini buat ada video ya. Ya, Pak Hafid nanti video ini bisa dipelajari di rumah. Nanti Pak Hafid akan mengirim linknya ya. Mengirim linknya. Ini adalah ayat tentang diharuskannya. Ini ada video ya. Video ini mungkin nanti bisa kalian pelajari di rumah. Setelah ini Pak Hafid akan kirim di Google Classroom. Kemudian dia akan di air teh. Nah, Kedua, praktek wudhu di sungai. dengan keran, dengan menggunakan Dan yang ketiga apa di adalah sungai praktek dan wudhu menggunakan air yang kurang dari atau kurang dari. ada pertanyaan anak-anak mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ya? Pak Guru, tanya Pak Guru. Ya. Silakan. Di rumah itu kan deket kali Pak Guru. Ya. Terus airnya sedikit. Boleh apa enggak kalau misalnya kita wudhunya di kali, Pak? Oh, baik. Kalau airnya itu sedikit, walaupun itu air kali, kalau misalkan di musim kemarau, maka dilihat dulu airnya itu bening dekat dengan sumber mata air atau enggak. Kalau air itu aliran dari sawah, ya, dan sawahnya itu dibajak dengan menggunakan sapi, maka jangan sekali-kali berwudhu dengan itu, apalagi airnya keruh. Ya, kecuali airnya deras, walaupun keruh karena air hujan itu boleh, karena pada asalnya air hujan itu suci anak-anak. Ya, siapa lagi yang bertanya? Pak Guru. Gimana? Nah, saya suka keseringan bangun subuh, Pak Guru. Jadi kadang-kadang pas wudhu buru-buru Pak Guru. Jadi membasuh kepalanya cuma sekali gitu Pak Guru. Gimana itu Pak Guru? Bagus, pertanyaannya bagus. Bagaimana Pak Guru kalau hanya karena terburu-buru pingin sholat subuh, ya? Terburu-buru karena pingin sholat subuh cuma membasuh 1 kali. Boleh. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Syaratnya apa? Muka itu harus ini. Sampai batas tumbuhnya rambut anak-anak ya. Ini batasan muka. Kalau cuma depannya saja ya tidak sah. Karena anggota wudhu bagian muka sampai tumbuhnya
rambut 1 kali paling sedikitnya. Tapi lebih baiknya dan sangat dianjurkan 3 kali. Kenapa? Karena muka kita, tangan kita ini kadang ada kotoran. Sehingga harus dibasuh. Boleh? Bagus pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh ya, yang dulu sini. Kalau tangannya 1. Oh, kalau tangannya 1, ya seperti tadi menggunakan keran. Ya, kalau menggunakan keran. Kalau pakai cebok ya boleh. Kalau tidak ada mukanya, mana mungkin tidak ada mukanya? Kalau tidak ada mukanya, tidak bisa hidup anak-anak ya. Wah, pertanyaannya aneh-aneh. Tidak ada yang namanya manusia tidak ada mukanya. Gimana kalau tidak ada mukanya mau wudhu? Apanya yang mau dibasuh? Ya tidak mungkin ya. Baik, anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Atau mungkin ada pertanyaan lain? Ya? Pak Guru. Ya. Sebentar Pak Guru, saya tanya Pak Guru. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, kan ada itu tetangga yang tidak punya kaki habis kecelakaan. Terus gimana wudhunya Pak Guru? Kan tadi membasuh kaki juga. Oh iya. Jadi anggota badan yang tidak ada, ya, anggota badan yang namanya juga nggak ada, bukan karena kehendak kita, anak ya, tapi kehendak Allah. Karena kecelakaan atau sejak lahir nggak ada tangannya. Tapi kalau nggak ada mukanya, nggak mungkin ya, masa ada orang manusia nggak ada mukanya, mesti ada ya. Tangannya cuma 1 ya, yang ada saja. Kalau misalnya tangannya sampai sini, ya di atas siku, karena anggota wudhu dari ujung jari sampai siku, sementara tangannya sampai sini, berarti ya tidak ada kewajiban ini, tidak ada kewajiban untuk dibasuh. Kalau tidak ada kakinya gimana? Ya kaki yang ada aja. Kalau tidak ada sama dua-duanya tidak ada. Isyarah ya, pakai isyarah. Isyarah untuk apa? Bahwa bakat anggota kaki yang paling bawah tidak apa-apa dibasuh. Walaupun kata ulama yang ada sebagian pendapat tidak usah, karena memang tidak ada kakinya, anggota wudhunya tidak ada. Kalau tidak punya hidung, hidung bukan masuk sudah di dalam bagian muka ya, apa. Tapi pertanyaan tadi tidak masuk akal, kalau tidak ada mukanya masa bisa wudhu yang tidak layak. Nah, anak-anakku semuanya ini, bagi yang di rumah mengisi presensi daftar hadir ini ya, presensi 10, nanti silakan dilihat. Kemudian juga mengerjakan tugas. Nah, tugasnya di sini soal latihan. Silakan dicoba. Pak Hafid mencoba membuat soal yang lebih kreatif. Minggu depan kita untuk materi wudhu ya, tayamum minggu depan. Pak Hafid akan membuat soal dengan kuisis dan TTS ya, teka-teki silang. Ya, biar anak-anak di rumah tetap semangat, jangan pegang HP tak kemudian tidak belajar ya. Paham anak-anak ya? Tugas yang kedua membuat rekaman video yang dikirim melalui Classroom. Ya, tugasnya cukup 2, mengerjakan soal harian. Yang kedua membuat rekaman video seperti tadi. Cukup 1 aja. Misalnya pakai kram atau pakai di bak mandi di kamar mandi boleh. Tapi kalau di kamar mandi janganlah, upayakan kalau ambil air wudhu di luar sana. Sangat dimakruhkan mengucapkan lafaz-lafaz di dalam kamar mandi, apalagi ada toiletnya ya. Sebelum Pak Hafid akhiri, Pak Hafid pengen tanya. Nah, Pak Hafid pengen tanya. Dari semua materi kali ini, ya, sebelum kita lanjut pada pelajaran minggu depan tentang tayamum, Pak Hafid pengen ulang lagi. Coba sebutkan. Ada berapa macam air yang bisa digunakan bersuci? Siapa yang bisa? Oh, aku. Ada berapa? Oh iya, pintar. Ada berapa rukun wudhu? Ayo, Mas Alif. Hah? Ada berapa? Iya, pintar. Ada. Pintar. Alhamdulillah. Muridnya Pak Hafid pintar-pintar, cerdas-cerdas, cakep-cakep, dan cantik-cantik.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bernilai barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatina salihin waj'al lahum ma'luman nafi'an wa akhlaqahum ka khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uqulahum zakiyan wa zakiyan wa jasadahum sihhatan wa afiatan wa arzaqahum rizqan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dzarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa rajin belajar, jaga kesehatan. Tugasnya masih 1 minggu ke depan karena hari Senin berarti sampai hari Sabtu sudah mengirimkan tugas. Nanti Pak Arif juga akan memberikan nilai di classroom. Paham anak-anak ya? Semuanya semoga sehat-sehat saja. Akhirul kalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.